Ini kan tadi pagi aku terima chat dari tadi malam waktu kita kan kemarin Rama saya ajarin tarot ya kan. Terus di sini kan sebagai contoh, sebagai percobaan, kelinci percobaan kan, bukain deh kartu saya. Nah kan kemudian kelihatan tentang mantan suami gitu kan. Itulah sebabnya saya ngontak beliau. Terus kemudian terjadilah percakapan yang akhirnya saya tahu, oh suami saya, kemudian saya tergugah untuk ngontaklah, nyapa suami setelah lama nggak jumpa. Terus ternyata tahu dia lagi sakit kanker pankreas. Kok saya pikir waktu itu kok nambah ya, kok dari tumor otak pertama tumor otak, terus kemudian dia kena diabetes apa yang saya harus disuntik pakai insulin, terus kok nambah gitu loh. Terus saya tuh tadi malam berpikir gini, terus kan waktu Rama belajar lagi buka gitu kan, belajar lagi buka, ternyata kan ada kiriman gitu dibuka kemarin kan saya buka semua, kok ini kelihatan apa nih gitu kan, ada high priestess gitu kan, ada something hidden gitu kan. Terus suruh buka. Nah ternyata kan dibuka ada orang ketiganya. Ada orangnya Alan yang dekat sama suami sekarang, mantan suami sekarang itu. Dia ngorot duitnya tapi juga mau matinya gitu loh. Nah kemudian dari situ dari kan saya langsung dek gitu ya, loh kok dibuat mati gitu. Terus saya melihat, saya seperti langsung ngelihat suami saya, langsung membayangkan suami saya di pankreasnya itu ada kayak seperti senjata tajam. Nah semenjak itu sampai dengan malam hati saya gelisah, kayak peperangan gitu loh, kayak saya nggak terima gitu loh kalau suami saya, kalau mau ambil aja duitnya, lu mau ambil laki gua ambil, mau ambil duitnya ambil, saya nggak mau apa-apa, tapi tidak untuk membunuh. Nah saya nggak terima gitu loh, saya nggak terima kalau suami saya dibegitukan. Saya lapor Tuhan, terus saya suruh Cak Tik untuk saya cerita, saya nggak suruh ngapa-ngapain. Cak Tik suaminya Iva itu, aku nggak nyuruh dia ngapa-ngapain. Tiba-tiba si Cak Tik itu wiritan. Aku padahal nggak cerita ada apa gitu. Aku cuman kok gini ya Cak Tik, apa penglihatan saya salah, kok di pankreasnya ada senjata tajam gitu loh. Cak Tik langsung, dia diem, nggak mau bikin aku resah, dia langsung wudhu, langsung wiritan. Terus udah gitu aku telepon, kan aku kejar, Cak Tik nggak mau ngomong gitu loh. Pokoknya udah diem aja Bu gitu loh, nanti pokoknya saya bantuin nanti sembuh gitu. Terus saya kan nggak bisa diem, gelisah gitu loh. Waktu mau masuk aku kok gelisah ya gitu loh, nggak bisa hatiku tenang gitu. Terus aku kemudian masuk, telepon Pak Didit gitu, Pak Golun, saya punya masalah gini gitu loh. Oh iya Bun gitu. Terus ini diapain gitu loh. Terus dukunnya suruh minggir aja, karena dukun kan cuman agent. Dukun bagaimanapun juga cuman agent, dan saya tidak pernah menyalahkan dukun yang diperintahkan oleh pemakai maksud jelek gitu loh ya. Terus ya itu si perempuan itu bilang ya kayak bule tua bangka di sini, tidak ada yang punya, ya pacar terakhirnya akan ambil semuanya gitu loh. Jadi kayak berarti kan niat menguasai dan membunuh gitu loh. Ya udah saya lapor Tuhan, terus pokoknya saya sama Pak Didit dibantu untuk ngilangin juga. Terus ada malaikat maut juga sudah di situ. Sama Pak Didit dibilang ada malaikat maut. Terus saya tanya, kamu nggak lihat di belakangnya suami pada saat manusia itu berdoa, Tuhan itu datang, aku gitu. Kan saya sudah berdoa buat Alan, kamu nggak lihat ada Tuhan di sebelahnya Alan, aku gitu. Terus malaikat kematian itu langsung tarik itu perempuan. Kenapa ya? Karena Alan dijaga Tuhan. Nah jadi tidak berhasil gitu. Saya merasa tidak mungkin berhasil. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjaga Alan gitu loh, karena dari serangan ilmu sihir gitu kan.
tinggal yang di dalam badannya itu nanti pelan-pelan diterapi karena sudah terlanjur masuk. Nah kemudian saya semalaman itu mikir, kayak ditegur, saya ini ditegur sama Tuhan, sampai terus coba kamu, kayak Tuhan itu berbicara sama saya kayak gini, coba kamu telaah lagi, kamu ngapain gitu loh, ini semua sumbernya kotor ini dari kamu gitu loh. Jadi terus pagi ini saya diskusi dengan mantan suami, dengan Alan, saya diskusi, saya bilang pagi tuh jam subuh tadi jam 2 setelah saya menemukan apa yang Tuhan sampaikan ke saya gitu loh. Oh ternyata salahnya awalnya ada di saya. Kenapa pertolongan Tuhan tidak pernah sampai ke suami? Kenapa? Karena saya mengutuk gitu loh. Terus saya bilang sama suami, Alan, saya minta maaf ya, saya waktu itu terluka karena kamu berselingkuh gitu. Waktu itu kamu berselingkuh, kemudian kamu di luar tanpa sepengetahuan saya pergi dengan pembantu. Buat saya itu menghancurkan hati saya gitu kan. Kemudian saya pada saat itu mengucapkan kutuk bahwa kalau Alan tuh bohong, karena Alan selalu bohong gitu. Kalau kamu bohong, kamu akan menderita sampai kamu minta ampun sama Tuhan. Tapi passwordnya itu kamu minta ampun sama Tuhan gitu. Nah kemudian perpisahan menjauh, dia lebih percaya dengan kawan-kawannya daripada saya. Nah, lebih percaya kawan-kawannya daripada saya, lebih percaya ada tuh yang namanya Eva, dia menghasut Alan untuk membenci saya, padahal Eva itu kawan dekat saya. Saya kecewa gitu loh. Saya kecewa, kenapa kok kawan-kawan pembantu saya itu asisten saya yang nomor 1, asisten yang saya percayai gitu loh. Alan sudah bilang jaga dari dia kurang bagus. Loh kok dia yang ngasih tahu hati-hati, kok malah dia yang nyosor pembantu asisten saya ini. Kemudian dengan Eva ini kawan dekat saya, dia yang fitnah saya, dia yang ngutang. Waktu itu dia ngutang, posisi dia ngutang uang, kemudian aku nggak kasih, malah aku difitnah, katanya nyolong, curi uang gini gitu. Jadi mengadu domba. Nah kemudian Alan lebih percaya sama itu semua gitu loh. Terus kemudian di tengah-tengah perpisahan muncullah nama Alan yang lain, Alan Hodgkinson. Kalau suami kan Alan Taylor. Nah pada saat posisi itu saya belum menikah, posisinya tetap disebut selingkuh. Kenapa? Karena belum resmi berpisah. Tapi Alan sudah berpisah, sudah tidak tinggal satu rumah. Nah kemudian Alan Hodgkinson masuk dalam kehidupan saya bilang sama dia, saya selesaikan perceraian ini dulu, baru nanti saya ke England, karena dia orang England. Hodgkinson ini sama-sama orang England. Hodgkinson sama-sama Alannya sama-sama, tapi beda. Taylor dengan Hodgkinson. Nah Alan Hodgkinson ini kemudian iyain gitu loh. Terus kemudian kita merancang sama-sama bagaimana namanya kita merancang masa depan bareng-bareng gitu kan. Nah terus berapa bulan kemudian suamiku kembali minta maaf. Si Taylor ini kembali minta maaf, nggak jadi cerai. Saya nggak jadi cerai, saya tinggalkan Alan Hodgkinson. Nah kemudian berulah lagi, kan siklus ya kan, urusan kayak gini kan, urusan dengan leluhur ini kan siklus ya. Terus kemudian berulang lagi, dia pergi lagi dia. Nah sudah, saya tidak mau lagi terima lelaki dalam kehidupan saya. Lah kok si Taylor ini fitnah, pokoknya terima omongan dari mana-mana, ketahuanlah bahwa oh kamu sama Hodgkinson, padahal yang cerita soal Hodgkinson ini saya, tapi saya dianggap saya berselingkuh gitu. Jadi dianggap oh selama kamu sama saya berarti kamu sama Hodgkinson gitu. Si Taylor playing victim, NPD kan begitu, playing victim dia. Tapi kemudian terus aku udah stop. Terus udah gitu saya sekian tahun tidak bersama, sampai 4 tahun kemudian tidak bersama. Kemudian ayo kita kita mau beresin apa selesaikan. Kita memilih untuk selesaikan, dia dengan kehidupannya, saya dengan kehidupan saya. Tapi dia memburuk. Dia memburuk. Terus kemudian tadi malam saya diingatkan, Nick, lu pernah ngucap pada saat kamu sakit hati, lu pernah ngucap. Karena saya difitnah sama Rere
mantan saya, pembantu saya, sama Ida, sama Eva, sama semua orang memfitnah saya. Saya bilang, sampai yang kamu fitnahkan itu terjadi, saya mati. Tapi kalau tidak, kamu semua akan menderita. Dan suami saya menderita sampai dengan detik tadi malam. Sekuat itu pengaruh kutuk. Kalau kita tidak cabut, kasihan. Kita berarti bahagia di atas penderitaan orang lain. Salah tidak salah bukan hak kita untuk menghakimi orang lain. Saya tidak salah, Tuhan sudah mampukan saya berdiri di atas kaki sendiri. Gaji saya lebih daripada yang dia berikan kepada saya. Saya dibuktikan sama Tuhan bahwa kamu bukan gold digger. Seperti tuduhannya perempuan-perempuan Rojali rombongan janda sebali yang memfitnah saya. Rojali. Iya, karena Alan ini suka nyawer. Alan ini suka nyawer. Curhat. Saya mau biar let it out. Nanti ini hasilnya ini saya posting ke YouTube supaya menjadi bahan pembelajaran buat kita untuk tidak asal mengutuk. Kenapa? Karena baru kemarin saya tahu suami saya nambah dari mulai tumor otak sampai sekarang kanker pankreas. Ternyata Tuhan ingatkan, lu pernah ngutuk. Itu harus dicabut, kutuk itu harus dicabut. Kalau tidak, karmanya saya ngutuk ini nyampe ke anak saya. Bukan saya yang terima, anak. Kasihan. Ayo kalau kalian semua sama kayak saya, wajar istri itu dibohongi, sakit hati, kemudian mengeluarkan tuh cicaknya sampai. Saya waktu itu sakit, terlalu sakit, dihancurkan oleh orang-orang yang orang saya nggak, kalau namanya bini minta duit ke lakinya kan wajar. Kenapa saya dihina-hina sebagai gold digger? Sedangkan saya tanpa suami saya udah kerja sendiri, saya tinggalnya di apartemen, tidak pernah saya merendahkan diri saya. Kenapa perempuan-perempuan Rojali ini begini gitu loh. Ya udah, saya akhirnya pembersihan lagi. Ini saya curhat sama teman saya nggak kasih lihat namanya, tapi dia yang akan membantu saya untuk translate ke Inggris karena ke bahasa Inggris karena mantan suami saya harus tahu masalah ini. Kenapa? Biar clear masalahnya, biar clear, karena 3 hari ini adalah 3 hari yang masa penenangan barokah, apa namanya kalau Muslim tuh ngomong masa tenang lah, pokoknya masa kita itu lu nggak usah minta gua kabulin apa keinginan lu 3 hari ini. Lu nggak usah minta, lu hanya perlu mengucap syukur, bersihin diri lu sebersih-bersihnya itu 3 hari ke depan ya. Buat kalian yang lihat video ini, 3 hari ke depan itu masa bersyukur, hanya boleh bersyukur, hanya boleh mengucap syukur, hanya boleh pembersihan, tidak boleh minta, nggak boleh minta kecuali pembersihan kayak gini kan, minta ke Tuhan untuk saya salah Tuhan, saya minta ampun ya, minta ampun untuk apa yang saya lakukan, semarah-marahnya saya tidak pantas menancapkan kutuk ke suami saya, sehingga suami saya dari mulai tumor otak, sekarang sekarang kanker pankreas, kemarin kena lagi apa namanya insulin, itu suntikan insulin, hidupnya menderita sekali gitu. Dan dikelilingi oleh wanita-wanita yang negatif, yang cuman mau uangnya saja gitu. Dan ini dia ada kesan tadi malam itu kayak saya dikasih pewisik gitu ya, suruh lihat pankreasnya, ternyata ada kayak senjata tajam. Oh, dia dibuat mati. Jadi dia bule, toh mantan suami saya bule. Terus dibiarkan seperti kayak orang tua bangka akan akan lewat sendirian, nggak ada yang nungguin, sehingga harta-hartanya bisa buat yang terakhir, pacar terakhirnya. Itu banyak terjadi di Bali ini gitu loh. Nah kemudian saya tadi pagi saya bukan shock, saya menangis gitu loh. Saya, ya Allah, saya cinta dia tapi saya menyakiti dia gitu loh. Apa yang saya lakukan ini apa bedanya dengan yang dia lakukan kepada saya gitu kan. Nah ini aku iniin pembersihan 3 hari 3 hari terakhir ini. Pembersihan itu, kutuk-kutuk kalian itu kalian angkat semua, cabut 3 hari ini, cabut semua ya. Ini gini, tadi malam tuh jam berapa ini, jam 23, jam 12 kurang 3 menit
Saya bilang gini, I once cursed you, Awas, because you accused me first that I had an affair with Alan Hodgkinson. Jadi I said that if I cheated on my husband, then I will die tomorrow. And if I didn't have an affair but was slandered as having an affair, then the people who accused me would have a miserable life because they took all my karma and all my negative energy. Aku kutuk dia begitu. Jadi kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa saya ini bersalah, maka kamu yang akan hidupnya menderita, kamu dan semua perempuan-perempuanmu, karena kamu mengambil karma saya dan semua energi negatif saya. Terus tonight I wonder why you got all the illness. Your non-stop illnesses is probably because I curse you as I didn't die. Karena saya tidak mati, maka kutuk itu berbalik untuk dia. I was proven innocent. Saya terbukti tidak bersalah. I'm single, happy, I work good money. Too many times I had the best man in my life and I couldn't appreciate him and they left. Jadi saya juga menyalahkan diri saya, kenapa saya tidak bisa menghargai energi-energi cinta yang hadir dalam hidup saya, sehingga ada masalah dan mereka pergi. Itulah kenapa saya menyadari kekurangan saya dan saya tidak menyalahkan kegagalan-kegagalan cinta-cinta saya yang lalu. So hereby I leave my curse on my ex-husband and all the women who had slandered me in the past. Jadi saya cabut itu kutuknya. Terima kasih gift-nya. Wah, lagi curhat dikasih gift. Terima kasih. Saya terbukti tidak bersalah. I'm single, happy, I work good money. Too many times I had the best man in my life and I couldn't appreciate him and they left. It's my fault. So hereby I lift up my curse on my ex-husband and all the women. I hope that my ex-husband Alan John Taylor's disease, brain tumor and pancreatic cancer will soon be healed by God and get his happiness back. Jadi saya cabut itu tadi malam kutuknya suami saya supaya dia sembuh. Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih dia sembuh. Tadi malam saya berdoanya. Jadi kan perintahnya untuk tidak meminta pagi. Jadi saya tidak meminta lagi. Will soon be healed by God and get his happiness back. I apologize. I cursed you before I did that because I was angry about all the slander. Today I forgive you all and hope you are all fine and happy. Get well soon. I cursed you before I did that because I was angry about all the slander. Today I forgive you all and hope you are all fine and happy. Get well soon, Alan. Thank you for all the good and the bad. All I kept as good memories. Nothing about you is bad. Aku bilang gitu. Terus udah gitu, nih dibalas nih sama suamiku. Thank you for your confession and cursing me. Terima kasih atas pengakuanmu dan kutukanmu. I've been to hell and back. Our big God, kayaknya dia salah nulis. Our big God to stop the pains in my head. Take away the tumors from my eyes. Reverse the 2 strokes I had and the short term. Jadi selama berpisahan ini sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian dia pingsan, dia sakit di ininya itunya yang dia merasa kok aneh penyakitku gitu loh. Makanya dia kasih ibarat saya udah ke neraka. Sudah ke neraka dan kembali lagi. udah dilepeh dari neraka. Terus and the short term memory. Jadi dia nggak bisa mengingat jangka panjang. I suffer. I now pray that he will take away the pain from the prostate and kidney I suffer. Thank you. Jadi dia juga minta disembuhin yang prostat dan kidney-nya dia. Jadi dalam badannya hancur gitu loh, karena kutukan gitu loh. Kutukannya dari saya gitu, dari Manik gitu loh. You say you were a twin flame healer and yet you are happy to inflict pain. Jadi aku dikatain sama dia, kamu tuh katanya healer, tapi kamu bikin saya menderita. Ya so aku bilang kan zaman waktu kemarin waktu mengucapkan kutuk itu saya belum jadi healer dan saya lupa mencabut kutuk saya. Gitu. You if nothing happen or the text you send me telling me your boyfriend, your fiancé, he proposed to. Jadi dia sangkut lagi nih si Alan H. Jadi dia marah di situnya gitu loh. Padahal kedatangannya si Alan H ini adalah karena dia pergi. Playing victimnya di situ.
Siklus itu berulang. Siklusnya berulang. Yang diingat-ingat itu terus gitu loh. Yang diingat-ingat bahwa oh you left me for Because of Alan H gitu kan. Tapi kenyataannya dia yang pergi sama menyenangkan hati para Rojali rombongan Jendes sebali. You have any power lift the curse from my shoulder is unbearable. Terus dia bilang minta diangkat, saya sudah nggak kuat gitu loh. Terus and unjust if I must die. Dia bilang nggak adil kalau saya mesti mati. Biarkan saya mati tanpa sakit gitu loh. Karena aku nangis jadinya. Jadi dia udah di titik puncak penderitaan. Dia udah di titik puncak penderitaannya. Kalau aku harus mati, biarkan, tolong cabut kutuk kamu, biarkan kamu berdoa. Biarkan aku mati dengan damai. This is love. Ini cinta yang bicara di sini. Terus You need to do something very soon. Ini dia kirimin aku banyak screenshot omonganku yang menyakitkan hatinya dia gitu ya. Terus aku cuman balas gini, I curse you because what you told me was all the lies. Aku ngutuk kamu karena semua yang kamu omongin tentang aku itu semua bohong. Dan hati saya tuh terlalu sakit untuk kamu bohongi saya. Ucapan itu datang dari seseorang yang saya sangat cintai. Terus aku bilang, saya ingatkan kamu satu kali lagi. Saya menerima pertunangannya Alan H, karena nama suami saya Alan T. Sama-sama Alannya bingung jadinya. Saya menerima pertunangannya Alan H karena kamu meninggalkan saya bulan Januari. Sedangkan pertunangan itu bulan Maret. Bulan Februari saya drop surat cerai di pengadilan. Ternyata sama pengadilan ditolak. To restriction. Kena restricted kata-katanya. Terus gitu, I curse you because you believe Eva and you're not good friend gitu. I'm not that at all. All of you in suffer who's right and who's wrong. God show it. Jadi aku bilang Tuhan itu nunjukin gitu loh. Tuhan itu sedang berusaha nunjukin bahwa semua teman-teman yang kamu percaya itu bohong, nggak ada kejadiannya. Saya di sini masih sendiri. Pokoknya kamu bisa lihat gitu loh. Terus masalahnya di mana gitu loh. So aku bilang ya udah, yang penting aku sudah cabut kutuk kamu. Yang penting aku sudah mendoakan kamu. Saya yakin kamu akan sembuh. Kenapa? Ya karena saya berterima kasih atas rasa cinta yang pernah datang dalam kehidupan saya gitu loh. Aku bilang ya aku minta maaf, I didn't realize that my curse is really work. Aku pikir sekedar kemarahan saja gitu loh, karena meluapkan isi hati aku kutuk dia gitu kan. Ternyata kejadian, dia benar-benar bekerja dan benar-benar menghancurkan dia. Dibuatnya dia hidupnya selama berapa tahun itu menderita. Rumah sakit aja, nggak mati-mati gitu loh. Sampai dia bilang sama, ini kan aku udah nyampe ke neraka gitu loh, tapi disuruh balik lagi. Terus aku bilang, sebenarnya kalau memutuskan kutukan itu gampang. Kamu hanya harus minta ampun sama Tuhan atas semua yang terjadi di masa lalu, baik dan buruknya minta ampun aja sama Tuhan, sama-sama memperbaiki diri. Terus saya bilang, God prove me I'm not cheater, I'm not a gold digger, my heart was pure to you, and today I thank God my life changed, learning about my love to you, making me understand God's love. Mencintaimu membuat saya mengerti cinta Tuhan gitu loh. Ya, I never think that's bad. Aku nggak pernah mikir what's bad in our relationship. I take it as a lesson. You are my best mentor from God, and I let my love to you sit still in my heart where it belongs. Dia masih tinggalin cinta. Iya, jadi aku yang bilang, aku yang bilang, aku tidak pernah pergi meninggalkan apa yang saya yakini saya sudah cintai. Saya setia padamu, saya setia pada Tuhan.
penyakit hati yang kau berikan hanya membuat saya lebih dekat kepada Tuhan dan memahami bahwa inilah cara Tuhan untuk saya mencintai Tuhan. Loh, aku tuh belum ngerti apa-apa. Makanya aku buta soal mencintai manusia. Kenapa? Aku belum ngerti apa-apa soal Tuhan. Gitu loh, soal Tuhan. God's love is really big. It's really big. Nah, melalui saya, masalah saya dengan mantan suami, saya jadi memahami, oh, cinta Tuhan tuh seperti ini. Kamu yang membuat saya seperti ini. Kamu yang membuat saya menempatkan saya di posisi tinggi gitu loh. Jadi maksud aku, come on, change. Bukan buat saya, tapi buat kamu juga. Kamu hanya perlu minta maaf sama Tuhan. Saya sudah meminta ampun ke Tuhan. Saya sudah mencabut kutuk kamu. Sembuhlah. Dan saya yakin kamu akan sembuh. Yang perlu kamu lakukan adalah membersihkan energimu sendiri. Kamu hanya perlu minta ampun sama Tuhan. Jadi dia dihancurkan betul-betul, Ram, kasihan. Dan itu semua gara-gara aku. Dan aku kemarin, oh syukurin loh. Tapi ternyata loh, kok tambah jeru ya gitu loh. Dan aku nggak rela, nggak ikhlas kalau ada orang lain ingin membunuh dia. Padahal orang itu meniru energiku. Paham nggak? Dia didatangkan orang-orang yang nggak benar. Itu karena saya mengutuk. Jadi saya menyampah, saya ngotorin hidup dia dengan kutukan saya, sehingga dia dihadirkan pada orang-orang yang mengutuk hidup dia juga. Jadi sesuai kartu kemarin bahwa pihak ketiga, orang ketiga inilah yang menghancurkan kalian. Iya, pihak ketiga yang menghancurkan aku. Karena ya kecemburuan di sini kan, orang hidup enak sedikit dengan bule kan gangguannya banyak. Ya apalagi suamiku orang bule, dia udah di sini udah kelihatan kayak enak ya, ke karaoke bareng cewek-cewek banyak, tidur sama perempuan kasih duit 300 tinggal di meja udah. Kalau di tempatnya dia mana boleh duit segitu. Jadi ini kayak sesi ini adalah masa healing bersama, antara Bu Mani sama Alante. Kalian berdua sama-sama saling membersihkan di sini. Betul. I have a nice weekend. I pull out my curse, be healed. God love you too. Just apologize to God. Gitu. Terus dia jelasin bahwa saya sama pembantu kamu itu nggak ngapa-ngapain. So aku bilang it's not about intimate relationship, tapi it's not about ngapa-ngapain. Tapi kamu sudah menikah. Kamu tidak sepantasnya berada bersama orang lain. Dan logiknya tidak mungkin sudah menikah tapi tidak ngapa-ngapain. Ya, tapi tuduhan saya, my tuduhan is approved. Tapi di sini aku bilang past is past, masa lalu. Saya berterima kasih. I thank God for things in the past, nothing hurt me anymore. Saya sudah tidak merasa sakit lagi dengan masa lalu. Masa pembersihan. Semoga ini masuk Oktober semua jadi baru. Amin. Terus ini aku bilang maybe we can eat together on your birthday next month. Tanggal 15 Oktober ulang tahunnya dia. Maybe we can eat on your birthday next month kalau lu mau gitu loh. What do you say? Belum, dia nggak balas lagi. Tapi kan itu menyatakan bahwa ada leave it, sudah nothing to discuss anymore. Udah selesai gitu. Sudah, kita kawan saja, baik saja. Mau jadian mau enggak, baik saja sudah gitu. Yang penting saya dihempaskan gitu loh pada kenyataan. Ya ampun, ternyata energi yang jelek dari suami saya datang dari perempuan-perempuan di sekitarnya, datang dari saya juga. Saya berdoa minta ke Tuhan supaya dia dihukum. Didatangkanlah wanita-wanita penghukum mantan suami saya. Itu kan itu dari doa saya. Jangan salah mengucap doa, sayang. Jangan kayak emak lu ya. Jangan kayak emak lu. Kayak gitu. Jadi saya mau share ke Rama karena kemarin kamu yang starter dari semuanya ini gitu kan. Nah, untuk bisa akhirnya kelihatan dengan jelas ya memang harus ada hari kemarin, dimana kok kemarin kamu belajar kartunya, kok saya yang menjadi contoh dalam tarot reading kamu untuk belajar tarot. Energiku yang ketarik, kebuka semua akhirnya. Kamu pembersihan. Terima kasih Rama. You are angel sending by God. Sama-sama Bunda. Kehadiran kita saling menyembuhkan, saling memperbaiki. Gitu. Wow, amazing.
Terima kasih ya. Ini saya cuma video singkat saja. Hasil dari ini akan saya posting supaya suami saya dan wanita rojali-rojalinya saya menyatakan diri bahwa saya with God, I'm with God. Saya tidak akan ada kata-kata negatif lagi kepada semua yang berada di sekitar saya. Baik dan buruk semuanya baik gitu ya. Saya rasa nanti kita live lagi ya. Saya cuman sekedar sharing, let it out dari hati saya, karena di sini ada Rama yang membantu tanpa dia sengaja. Dia dipakai Tuhan untuk mencungkil bagian terakhir dalam hidup saya yang belum bersih, kutuk kepada suami saya yang tanpa saya sadar itu menjadi penghalang dia, bukan saya. Saya tidak ada masalah dengan rezeki saya tidak ada masalah dengan apapun juga, tapi dia, karena saya mencintai dia dan saya tidak mau dia itu terbunuh. Tadinya gitu. Tadinya saya tidak mau dia dihabisi oleh perempuan-perempuan itu. Ternyata saya duluan lah yang menghabisi dia. Gimana? Itu harus dicabut kutuknya, dimintakan maaf sama Tuhan. 3 hari ke depan tidak boleh meminta, hanya mengucap syukur. Kalau minta hanya minta ampun, mengucap syukur. 3 hari ke depan akan ada perombakan luar biasa dalam hidup kita. Kalian pun nanti pasti akan kena. 3 hari terakhir, ingat kata saya, 3 hari ke depan, hari ini, mulai dari hari ini ya. Mulai dari hari ini, Minggu, Senin, Selasa boleh normal lagi, boleh memintanya di hari Selasa. 3 hari perjalanan kalian bersyukur. Video ini akan saya posting di Mistik Mustika. Kalian yang baru masuk mau dengerin, ada di video di YouTube Mistik Mustika. Ya, terima kasih semua. Ingat, nggak usah pembersihan, tapi nggak usah meminta. Bersyukur, bersujud hati kepada Tuhan. Sujud hati itu apa ya? Sujud hati pembersihan. Kita nggak usah ada ambisi ngapain. Sujud hati, minta ampun, minta maaf, sadari semua yang dalam kehidupan kita. Mungkin kalian kayak saya, ada hal yang bersalah yang kita nggak tahu apa. Baru titik terakhir itu Tuhan bilang ini yang belum selesai gitu, dicungkil gitu. Ya. Terima kasih semua. Nanti kita live lagi rada sore ya, setelah makan siang. Oke, kalian makan siang dulu, jangan kelaparan. Sampai jumpa nanti. Dadah. Yes.